Halo, selamat pagi. Kita masuk di materi kelas 12 ya. Meskipun nih secara real kita belum masuk nih, benar-benar resmi jadi kelas 12, tapi kamu mau belajar materi apapun itu tidak dibatasi oleh kelas gitu ya. Baik, eh, kita akan belajar tentang perusahaan jasa dagang industri. Jasa dagang kita sudah pelajari, kelas 12 kita masuk ke perusahaan industri gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang perusahaan industri atau manufaktur, pasti nanti berkait dengan menentukan bagaimana sih harga pokok produk, gitu ya. Tapi kita akan lihat dulu hal apa yang harus kita pahami nanti, yaitu di kompetensi dasar yang harus kita miliki, gitu ya. Yaitu menganalisis harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Nanti ada dua, harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Kemudian yang kedua adalah menyusun harga pokok produksi perusahaan manufaktur, baik itu harga pokok proses maupun harga pokok pesanan gitu ya. Saya yakin belum punya gambaran, tapi nanti di perjalanan waktu pasti akan tahu apa itu ya. Kemudian karakteristiknya, apa sih ciri khasnya dari perusahaan manufaktur itu? Beda ya jasa dagang, kalau jasa memberikan pelayanan, dagang membeli untuk dijual kembali. Kalau manufaktur berarti mengolah, ada suatu proses di situ. Ketika itu ada suatu proses, pasti ada bahan yang digunakan, ada tenaga kerja yang dibutuhkan, ada mesin dan seterusnya gitu ya. Mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi produk jadi yang siap untuk dijual itu manufaktur gitu ya. Nah, kemudian untuk memperjelas seperti apa sih perusahaan manufaktur, saya kasih contoh di situ adalah video tentang pembuatan makanan kesukaan kamu gitu ya. Kenapa itu saya pilih supaya gampang untuk mengingat dan gampang untuk mencerna gitu ya. Nah, video nanti silahkan dilihat. Jadi di sini saya belum akan menjelaskan lebih detail tentang apa perusahaan manufaktur, tapi kamu menggali sendiri apa sih sebenarnya yang terjadi pada perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, nanti cermati, kemudian bagian apa saja yang terlibat dalam proses produksi itu, kemudian kamu gambarkan, karena antar bagian itu nanti saling ada keterkaitan. Ya, jadi di perusahaan itu bagian apa yang terlibat, kemudian kamu gambarkan dengan bagan. Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi itu, jadi kamu buat list apa saja yang dibutuhkan. Kamu tulis atau kamu buat di PowerPoint, terus kemudian nanti kamu presentasikan sendiri dulu ya di rumah dengan mengisi rekaman voice note. Nanti akan ada yang saya tampilkan bersama-sama. Presentasi siapa tidak akan mungkin semuanya dipresentasikan karena keterbatasan waktu. Jadi di sini kita baru akan menggali seperti apa sih perusahaan manufaktur, apa yang dibutuhkan gitu ya, sebelum kita masuk nanti pada klasifikasi tentang biaya yang dibutuhkan. Jadi setelah materi ini kamu sedikit terbuka tentang pengetahuan tentang manufaktur, baru nanti kita masuk ke materi yang lebih mendalam gitu ya. Jadi pada tahap ini kamu hanya mengamati gambar, membuat stepnya, langkah-langkahnya, apa yang dibutuhkan, kemudian mempresentasikan. Saya kasih waktu itu sekitar 45 menit, moga-moga selesai ya nanti. Kemudian kita kembali lagi ke Google Meet sebentar untuk pengarahan, dan siapa nanti yang harus mempresentasikan di Google itu gitu ya. Tapi tidak semua, mungkin hanya 2 orang. Itu silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA Group sehingga semuanya tahu, dan Bu Siwi akan jawab juga di WA Group itu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.